أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال المؤلف رحمه الله ونافعنا بعلومهم وبأسرارهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami Al-Imran allazi lam yuzkar ismuhum, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Imran Bapak Ustaz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kajian ta'lim di dalam ilmu fikih, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, Allah berkahi seluruh amal ibadah kita, dan setiap langkah kaki kita semua selalu ada dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidabil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha min jami'il bala'il muslimin wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'i hawaijina wa tafriji li humumina wa gumumina wa liqabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan kembali dengan duduk bersimpuh di majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan selalu istiqomah hadir di majlis ilmu menjadikan wasilah seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa malam ini kita sudah memasuki malam ke-16 di bulan Rajab. Ini artinya alhamdulillah kita sudah 15 hari puasa Rajab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kebohongan bapak-bapak semua. Boro-boro. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini yang bakal kita bahas Kitabus Syiyam, yaitu pasal-pasal yang menjelaskan tentang puasa. Karena insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan dalam melaksanakan puasa ada yang disebut dengan syarat, ada kewajiban saat berpuasa, ada yang bisa membatalkan puasa, dan ada juga kesunahan-kesunahan saat kita berpuasa. Ini yang bakal kita bahas. Yang pertama, dalam puasa ada yang disebut dengan syarat. Apa saja syarat wajib berpuasa? Dikatakan dalam kitab ini, yaitu wasyaraitu wujubis shaumi salah satu asya'a, bahwa syarat-syarat wajibnya melaksanakan puasa itu jumlahnya ada salah satu asya, ada 3, nggak banyak berarti. Maka 3 orang ini mewajibkan dirinya untuk melaksanakan puasa. Pertama, orang yang wajib melaksanakan puasa al-Islam, yaitu orang muslim. Karena yang pertama wajib menjalankan puasa adalah orang muslim. Mafhumnya apa? La yajibu wala yajibu alal kafiril asliyi, maka tidak wajib puasa alal kafiril asliyi kepada mereka yang bukan muslim. Alasan yang enggak wajib kepada mereka itu li'annahu la yasihhu minhu, karena mereka ketika menjalankan puasa, puasanya dipandang tidak sah. Idz laisa huwa min ahlil ibadah, mereka bukan termasuk dari orang-orang yang tertotok untuk menjalankan ibadah. Karena yang melaksanakan ibadah harus muslim, khususnya puasa. Nah, sehingga ketika enggak menjalankan puasa, mereka enggak dosa. Enggak melaksanakan sholat enggak dosa, karena sholat wajib kepada muslim, termasuk puasa Ramadan pun wajib terhadap muslim. Maka mereka yang bukan muslim tak diwajibkan menjalankan puasa, sehingga kalau puasa itu dia tinggalkan bahkan sengaja, tidak dosa bagi dirinya. Bahkan ketika dia masuk Islam tidak ada kodo bagi dirinya. Jadi jangan dipikir kodo, beda sama yang murtad. Kalau murtad wajib kodo, nauzubillah. 30 tahun keluar dalam Islam, 40 tahun mau lagi menerima hidayah, 10 tahun dia murtad. Bagaimana dalam Islam? Sepakat para ulama melirik riwayat, begitupun dalam Al-Quran. Maka yang 10 tahun sholatnya wajib dikodok, yang 10 tahun puasa Ramadannya wajib dikodok. Kalau mu'alaf enggak. Bapak punya teman mau masuk Islam,
Kalau punya teman mau masuk Islam jangan dinanti-nanti, dosa dinanti-nanti. Datang dia ke Ustadz, Pak Ustadz, saya bawa teman, dia pengen masuk Islam. Oh ya udah besok aja ya, sayanya lagi sibuk sekarang. Nggak boleh. Hari itu dia langsung mengucapkan kalimat syahadat. Khawatir tak ada umur dia meninggal dunia. Bacakan 2 kalimat syahadat, selesai dia menjadi muslim. Jangan sampai begini kalau udah jadi muslim. Bapak sekarang udah menjadi seorang muslim. Bersyukur Pak. Bapak mau menerima hidayah Allah. Maka sekarang Bapak wajib melaksanakan ibadah, termasuk ibadah yang dulu Bapak tinggalin. Usia Bapak berapa? 50 tahun Ustaz. Maka Bapak wajib mengkodok sholatnya selama itu. Melotot aja dia. Banyak amat Ustaz. Emang begitu Pak? Nah ini nggak ada. Termasuk Bapak wajib mengkodok puasa Ramadannya. Berarti kalau 50 tahun baliknya 15 tahun, 50 kurangi 15, 35. Berarti 30 hari kali 35. Ayo cepat Pak. 900 lebih itu. 30 kali 30 berapa? 900, bahkan 1000 ya. Tambah 5, berarti 150. 1050. Luar biasa. Akhirnya kata dia, Ustadz, saya nggak jadi masuk Islamnya Ustadz. Akhirnya nggak jadi dia. Nah itu nggak ada. Kenapa nggak ada kodok bagi mereka? Targiban lil Islam. Ini memberikan targib, rasa senang atau semangat kepada mereka yang baru memeluk agama Islam. Bahkan mereka itu yang mu'alaf kayauma wulida min batni ummi, seperti bayi yang baru lahir. Maka sunnah bertemu sama mu'alaf, apalagi baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, sunnah oleh kita minta doa, peluk badannya, karena dia itu seperti bayi yang baru lahir. Nah ini yang pertama. Yang kedua, syarat orang melaksanakan puasa itu apa? Wal bulugh. Dia wajib orang yang sudah balik. Sehingga kalau puasa itu wajib kepada orang yang sudah balik, mafhumnya dia yang belum balik belum wajib puasa. Anak kecil usia 7 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun belum balik belum wajib puasa. Mereka ninggalin puasa dosa kagak. Mereka ninggalin sholat 10 tahun dosa kagak. Kapan usia balik? Usia balik kalau belum mimpi 15 tahun batas akhir. Terkadang mimpi usia 12 atau 13, maka baliknya setelah mimpi. Jangan begini Pak. Ada jamaah, Ustaz, saya berarti belum balik kalau begitu. Emang kenapa Pak? Saya belum mimpi-mimpi Ustaz. Usia Bapak berapa? 42 tahun Ustaz. Haram jadah. 42 tahun Bapak udah jebrog ini namanya. Enggak nunggu mimpi lagi. 15 tahun kalau dia kagak mimpi-mimpi balik. Tapi kadang ada 13, 12 lagi tidur aja dia. Datang mimpi Eli Sugigi. Bangun dia dari tidur, celananya basah. Wajib dia. Puasa udah harus full tuh. Ketika ditinggalkan kodok. Kalau usia 13 tahun, kelas berapa sekolah? SMP. Kelas? Kelas 1, kelas 2. Kadang nggak sedikit, jangankan SMP, SMA, Pak. Karena padahal udah balik, udah dididik oleh orang tuanya, Ramadan masih ngerokok dia, ngopi. Maka kewajiban mendidik anak itu saat usia sudah masuk tamyiz. Bapak punya anak, punya cucu, usianya tamyiz 7 tahun. Dalam hadis begini, muru as-sabiyya idza balagha sab'a sinina. Wajib kalian perintahkan anak-anak kalian ketika dia berusia 7 tahun. Apa yang wajib diperintahkan? Sholat, puasa.
Bapak punya anak usia 7 tahun, wajib perintahkan sholat, walaupun belum wajib sholat dia. Wajib diperintahkan puasa, walaupun belum wajib puasa. Nah, kamu udah 7 tahun nih, berarti udah masuk kelas 1 SD ya? Puasa ya besok Ramadan. Udah Mas Rajab kemarin gak puasa, Sya'ban gak puasa, Ramadan puasa besok jangan kagak ya. Apa takut nggak kuat sampai dohor kalau nggak kuat, takut lapar pagi-paginya gimana, nggak apa-apa nak, yang penting kamu malamnya ikut sahur. Kamu malam ikut sahur, nanti pagi-pagi jam 7 kalau pengen makan bubur nanti bapak temenin makan bubur. Ini bapaknya yang edan pak, malah ditemenin sama bapaknya dia. Nah itu tuh, walaupun anaknya nggak puasa 7 tahun udah diperintahkan puasa. Wadribuhum 'alaiha, pukul, jangan kalah sama anak. Banyak orang tua akhirnya sakit hati karena anaknya, karena nggak dididik dia oleh agama di saat dia dalam keadaan tamyiz, murahiq sampai balik. Nah, maka di mana anaknya usia 10 tahun, berarti kurang lebih kelas 4 SD. Nah, itu anak kalau dia tinggalkan sholat pukul. Kalau dia tinggalkan puasa, pukul. Tapi pukul sayang. Ghair mubarrah. Pukul yang tidak membahayakan. Pukul cinta. Jangan pukul, ambil kayu, hantem kepalanya. Atau ditonjok sama dia wajahnya, tangannya batu ali 5, gede-gede lagi. Tapi pukul sayang. Cubit ya, lah kadar lah cubitnya. Bandel kamu, jangan sampai hijau. Itu didikan dalam Islam. Atau pukul yang lain, masih pukul, jangan dikasih makanan kesenangannya. Kamu udah 10 tahun gak puasa, males pak, males. 3 hari kamu jangan makan nugget. 2 hari kamu gak boleh jajan. Bapak sama mama gak bakal ngasih kamu jajan selama 2 hari. Besok kalau gak puasa awas. Nah, udah begitu. Akhirnya puasa dia cuma sampai jam 9, gak apa-apa. Sampai jam 12 siang, gak apa-apa. Atau kalau perlu kasih semangat. Nah, kalau kamu puasa Ramadan sampai maghrib, bapak kasih kamu 200.000. Oh, bener pak, bener. Yang penting sampai maghrib. Akhirnya dilaksanakan. Anak sekarang udah tahu duit pak. Dikasih 200.000 sampai maghrib, sampai jam dohor 12. Nah, lapar enggak? 200.000 pak. Enggak lah, tar aja. Sampai sore. Nah, batalin puasanya. Dia nggak mau 200.000 pak. Mending keluar duit 15.000. Batalin puasanya ya, nanti kamu sakit. Enggak pak. Pokoknya 200.000. Sampai maghrib tiba. Akhirnya mau nggak mau dia keluarin 200.000. Itu kalau sehari. Kalau sebulan genep juta. Akhirnya pas Idul Fitri bapaknya jadi gembel pak. Gak beli baju dia. Nah, ya nggak perlu berlebihan lah. Nah kalau kamu misalnya sampai 1 bulan full melaksanakan puasa, bapak belikan pakaian 2. Nah, misalnya seperti itu. Atau misalnya 3, paling berapa. Yang penting ada semangat dia dalam menjalankan puasa, walaupun dia belum wajib puasa. Karena yang wajib puasa syaratnya Islam, yang kedua balik. Yang ketiga siapa? Al-aqlu. Orang yang wajib melaksanakan puasa syaratnya punya akal. Artinya apa? Wa kadza la yajibu 'alal majnun. Tidak wajib bagi mereka majnun yang gila. Kenapa enggak wajib? Ada hadis Nabi. Kata Nabi, rufi'al qalamu an salasah. Kolam itu diangkat untuk 3 orang. 3 orang ini enggak dicatat keburukannya, enggak dicatat dosanya. Siapa saja mereka? Minhumus sabiyu, bocah atau anak kecil sampai dewasa. Wal majnunu, orang gila sampai waras sehat. Termasuk wan naim, orang yang tidur sampai dia bangun dari tidur. 3 orang ini dia nggak dicatat ketika menjalankan dosa sebagai dosa. Nah termasuk orang gila.
Orang gila nggak wajib ibadah. Sholat nggak usah bapak nyuruh orang gila bawa ke masjid sholat. Lu di sini lu ketawa aja depan tiang listrik. Ayo sholat ayo. Dibawa ke Masjid Al-Imron, maka dia yang bawa orang gila ke Masjid Al-Imron itu sama gilanya. Nggak ada mereka wajib melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, kodo pun tidak ada. Tapi kalau meninggal dunia dalam keadaan gila, masuk sorga tanpa hisab. Masya Allah. Bapak pengen nggak masuk sorga tanpa hisab? Janganlah, harus gila dulu dong Ustaz. Sorganya pun beda, nggak sorga kayak kita. Kita punya akal itu jauhar. Jauhar itu intan, mutiara, sangat berharga itu akal. 4 yang paling berharga. Akal, agama, rasa malu, amal soleh. Dalam kitabnya apa? Al-aqlu, ad-din, al-haya'u, al-amalu soleh. Akal bisa hilang. Hilangnya dengan apa? Godob, marah. Orang kalau marah akalnya hilang. Gak sedikit sebab marah orang dibacok, orang dibunuh. Sebab marah timbul talak, timbul perceraian. Marah tuh hati-hati. Maka Nabi sampai ngewanti-wanti, iyakum minal godob. Hei, harus takut kalian dengan sifat marah. Marah menghilangkan akal. Di mana-mana kalian ingin marah, tak tahan terbendung amarah, buru-buru datang menjalankan wudhu. Idza godoba ahadukum falyatawaddo. Di mana di antara kalian semua ingin meluapkan amarah, segeralah berwudu. Kenapa harus berwudu? Biar redam amarahnya. Karena innal godob minasyaiton. Marah itu datangnya dari syaiton. Pasyaiton minan nar. Setan itu diciptakan dari api. Yang bisa yang bisa memadamkan api hanya air. Maka kalau bapak lagi jengkel sama seseorang, kurang ajar tuh orang. Biar reda jengkelnya apa? Marah. Wudu. Tapi kalau wudu masih jengkel juga, mandilah pak. Mandi. Kalau mandi masih jengkel juga, ribet juga ini. Kalau mandi makin panas, nggak ada cara lain pak. Kebetulan di rumah bapak ada sumur 14 meter, masuk aja pak. Itu pasti selesai pak. Pasti marahnya hilang. Orangnya pun hilang pak. Tewas dia di sumur itu. Nah itu akal tuh. Agama bisa hilang dengan apa? Agama hasad. Siapa makhluk yang pertama kali hasad? Siapa? Makhluk yang pertama kali hasad siapa? Hah? Iblis. Iblis itu. Iblis kurang bagaimana dia menjadi makhluk mulia. Kunci sorga 40.000 tahun dipegang. Menjadi pemimpin malaikat karubiyun 30.000 tahun. Jadi pemimpin malaikat ruhaniun 1.000 tahun. Watopa haulal arsy, tawaf mengelilingi aras arba'ata asyara alfasanah 14.000 tahun. Wa wa'azal malaikat isrina alfasanah, menjadi penasihat malaikat aja 20.000 tahun. Iblis. Bumi ini mana yang gak pernah sujud iblis? Saking mulia hebatnya pangkat iblis, lebih tinggi dari malaikat. Cuman satu kesalahannya, hasud dia kepada Adam, menyombongkan dirinya, merasa hebat, merasa gagah, merasa besar, akhirnya dia mendapatkan laknat dari Allah. Agama bisa hilang dikarenakan hasud, sebagaimana dalam hadis kata Nabi, takuti hasud. Hasud itu bisa menghancurkan agama, sebagaimana madu dicampurkan dengan brotowali, kalah, pahit jadinya. Amal soleh sama, yang menghancurkan amal soleh gibah, suka membicarakan keburukan orang lain walaupun benar keburukannya. Gibah, man satara uyubal mu'min, orang yang kata Nabi dia bisa menutup aib saudaranya, satarahullahu yaumal qiyamah, Allah tutup kembali aibnya di hari kiamat. Termasuk yang terakhir apa? Akal bisa hilang dengan marah, agama bisa hilang dengan hasad, amal soleh bisa hilang dengan gibah. Yang terakhir al-haya, rasa malu.
bisa hilang rasa malu itu dengan tomak, rakus, gila dengan urusan duniawi, akhirnya menghalalkan segala cara. Nauzubillah. Nah ini 3 nih syarat wajib melaksanakan puasa. 1 harus muslim, 2 harus baligh, 3 harus memiliki akal. Tapi sebagian ulama menambah, ada yang keempat, bukan 3. Apa isi yang keempat? Qadir. Apa arti qadir? Mampu. Ada orang muslim baligh, berakal, tapi nggak mampu puasa. Ada 2 orang. Ada 2 orang muslim baligh, berakal, tapi nggak mampu berpuasa. Siapa dia? Hah? Sakit apa? Nggak wajib puasa, nggak wajib kodok. Puasa nggak wajib, kodok nggak wajib. Ada 2. Yang pertama siapa? Likibar, orang yang sudah sepuh. Orang yang sudah sepuh, pikun, usia berapa tuh? 100. Jarang sekarang 100. 60 ada nggak? 90 pikun nggak? 80 pikun? Tergantung sebenarnya. Saya punya guru 80 lebih. Hafalannya masih kuat. Ditanya sama kami para alumni, Pak Yai, mohon kasih resep, beri kami wirid biar gak gampang lupa, biar gak gampang lupa nih otak ini. Gimana caranya? Apa kata dia? Gak ada wiridannya. Biar kuat pikiran, biar kuat otak, gak gampang lupa. Bahkan ini resep umur panjang, gak mudah kena penyakit. Wiridannya gak ada. Yang penting dawam, rajinkan mandi sebelum azan subuh. Nah, coba amalkan sama Bapak. Mandi sebelum azan subuh. Subuh 4:20. Berarti jam 4 mandi subuh. Jangan jam 10 malam, Pak. Aku awalan aja mandinya jam 10. Insya Allah 2 bulan rematik dia. Mandi sunnah itu sebelum azan subuh berkumandang. Kebetulan saya mau sholat tahajud. Saya mandinya 3:30 boleh, masih bisa. Atau jam 3 malam. Intinya sebelum subuh berkumandang, jalankan mandi. Salah satunya apa? Kuat otak kita. Karena hafalan itu, otak itu ada yang gampang lupa, gampang hafal. Ada ya? Gampang lupa, gampang hafal. Ada yang kedua, gampang lupa, susah hafal. Nah, kita nih pengennya kayak begitu. Gampang lupa, susah hafal. Quran 30 juz, orang Pandeglang, Quran 30 juz 8 bulan. 8 bulan selesai 30 juz hafal. Otaknya luar biasa. Susah lupanya. Gampang hafal, susah lupa. Ada yang ketiga. Susah hafal, susah lupa. Ada tuh. Hafalnya susah. Alakumut takasur aja, Pak. Itu 3 bulan. Tapi kalau udah hafal bertahun-tahun nggak dibaca, gagah terus. Susah hafal, susah lupa. Ada yang haram jadah yang keempat. Susah hafal, gampang lupa. Nah, ini susahnya, hafalnya susah. Dimana udah hafal, lupanya gampang. Udah mah susah. Ini kayaknya dia kebanyakan makan marmot ini. Itu. Nah, maka Bapak mandilah sebelum azan subuh. Itu mandi Nabi, sunnahnya Nabi. Kalau nggak kuat dingin, nggak kuat, maka mandi dari awal, dari bawah. Dan baca sebelum masuk kamar mandi, lila fi Quraisyin ila fi rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Insyaallah dinginnya air bakal memberikan kesehatan kepada kita. Nah, ada orang yang pikun, usia 80 tahun lah, atau 90. Sholat jam 9 pagi, ditanya sama anaknya, Pak, sholat apa Pak? Dohor. Iya dohor. Ini jam 9 sholat duha Pak. Bukan dohor.
Diomelin malah ngambek dia, baper. Kadang suka begitu kalau udah makin tua kayak seperti anak kecil lagi. Nah, maka kalau misalnya punya orang tua itu udah pikunan, bahkan kalau keluar rumah balik lagi nggak bisa. Keluar rumah nih baru 3 meter, balik lagi udah nggak tahu mana arah rumah. Tapi kalau rumah janda tahu dia. Maka saya juga agak heran ini. Bagian rumah sendiri baru beberapa meter udah lila. Giliran rumah janda tahu dia di mana juga. La ilaha illallah. Tahu bener pikun, tahu kagak dia. Nah, bagi yang demikian, nanti kalau melaksanakan puasa, datang Ramadan dia nggak wajib puasa. Datang Ramadan dia nggak wajib kodok. Nggak ada puasa, nggak ada kodok, tapi dia wajib bayar fidyah. Keluarkan fidyah. Berapa banyak fidyahnya? 1 mud atau 8 ons, kurang lebih 1 liter. Itu berikan fidyah ke orang yang memang orang tersebut sudah tua renta. Karena orang yang udah sepuh itu diibaratkan oleh ulama seperti Quran yang sudah lapuk. Bapak punya Quran yang lapuk di rumah, Quran bekas engkongnya dulu misalnya, itu Quran dibuang ke tong sampah haram, dibaca nggak bisa, udah banyak dimakan rayap, disimpan di lemari, mengurangi keindahan lemari karena Qurannya udah lapuk. Lalu bagaimana Quran yang kayak begini? Bakar. Niatkan dalam hati membakar Quran karena menjaga Quran. Jangan asal buang kertas Quran itu. Akhirnya dipakai oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Tahun berapa tuh? Banyak bekas-bekas Quran, sampul-sampul Quran dari Kemenag, akhirnya dipakai buat trompet. Ternyata pas dibuka trompet, itu masih banyak tulisan Quran. Dipakai buat petasan. Dinyalakan petasan, hancur, banyak tulisan-tulisan Quran. Maka yang bagus apa? Bakar. Ada kertas Quran yang kertas itu sudah nggak kepake, bakar. Udah bakar, abunya jangan dibuang ke kali, mukhalid dengan najis. Kemana? Kubur. Itu orang tua yang sudah tua renta kayak Quran. Tapi jangan punya paham, oh berarti, nah, bukan maksudnya begitu. Akhirnya cocok kata dia. Gua punya orang tua, aduh, musingin katanya. Dikasih makan ini nggak mau, diomelin dikit marah nangis, bilang anak durhaka. Cocok nih ada kayak begini katanya. Karena orang yang udah tua itu tinggal nunggu doang, tinggal sabarnya kita nunggu dia menghadap Allah, selesai. Dibuang dosa kan gitu. Kalau Quran sih dibuang jelas dosa, tapi ada cara lain, bakar, selesai. Tapi kalau orang tua nggak bisa. Akhirnya pulang udah bakar aja. Akhirnya beres ngaji salah paham, digendong dia. Bakar aja, bakar katanya. Boleh. Ini anak durhaka yang kayak begini. Yang kedua siapa? Yang kedua yang tidak wajib melaksanakan puasa, orang yang sakit au maradin la yurja baruhu. Sakitnya nggak diharapkan sembuh. Intinya seumur hidup sakit. Sakit apa coba? Stroke. Stroke masih bisa puasa lah. Sakit yang tadi harapan sembuh. Tukang molor itu, Pak. Kanker. Pokoknya kata dokter begini, mau walaupun masih muda. Pas dicek, Pak, ini anak Bapak usia berapa? Ada mungkin 20 tahun Pak dokter. Ya Allah, udah parah ini. Dalam anggotanya ini, paru-parunya udah parah, jantungnya udah parah. Ini udah masuknya kanker stadium 7 Pak. Terus gimana? 3 bulanan lagi lah dia bakal meninggal. Kalaupun lebih, bersyukur itu. Kalau ingin selamat mungkin agak lama, dia harus minum obat. Setiap 6 jam sekali minum obat. Kalau 6 jam sekali nggak minum obat, virusnya menyerang organnya. Kalau virusnya menyerang organnya, hancur, mati dia.
Kebetulan besok hari Ramadan, Usdok, gimana? Jangan puasa. Anak atau siapapun dia punya sakit yang 6 jam sekali harus minum obat. Berarti kalau jam 6 pagi minum obat, jam 12 siang minum obat, terus jam 6 maghrib minum obat, jam 12 malam lagi minum obat. Lewat 3 jam bisa dipastikan meninggal dunia. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Gak ada yang berat dalam Islam. Anak itu gak wajib puasa dan gak wajib kodok, tapi dia wajib bayar fidyah. Bagaimana cara bayar fidyah untuk 2 orang nih? Orang yang sakit tidak diharapkan sembuh, nggak usah puasa, nggak usah kodok fidyah. Orang tua yang sudah lanjut usia, kalau dia puasa la darra bihi dororon ghairu muhtamil, timbul bahaya. Maka bagi 2 orang ini, dia cara membayar fidyahnya, masuk maghrib Ramadan keluarin, maghrib kedua bayar, maghrib ketiga bayar, sampai 30. Atau cara yang kedua, hari 1, 2, 3 enggak bayar sampai 30, malam takbir baru bayar 30 mud 30 liter. Jangan yang ketiga caranya. Baru malam 1 udah bayar 30, jangan. Tapi boleh per malam 1 liter 1 liter, boleh terakhir udah selesai Ramadan bayarkan ke fakir miskin. Ingetin, fidyah itu hanya 2 orang. Tasarruful amdad lil fuqara wal masakin. Fidyah hanya boleh dibagikan fakir miskin. Kalaupun di Al-Imran mengadakan pembayaran fidyah hanya boleh pisah. Ini zakat fitrah, ini fidyah. Karena zakat fitrah boleh dibagi ke 8 asnaf, tapi fidyah hanya 2, fuqara masakin, fakir dan miskin. Boleh secara langsung, boleh kalau tahu. Siapa aja orang fakir miskin di sini? Boleh datang, Bapak fakir miskin kan? Jangan begitu juga. Kata dia, sombong amat tuh. Bilang gua fakir miskin. Cari yang paham RT biasanya, atau panitia-panitia yang memang biasa ditugaskan dalam zakat. Pak, saya nggak tahu fakir miskin di sini di mana. Emang kenapa? Saya mau bayar fidyah. Oh ya udah, pakai beras, pakai uang Pak. Pakai uang, beraskan dulu. Udah selesai dibelikan beras, akadkan fidyah bagi dirinya. Baru Bapak nanti membagikan fidyah tersebut kepada fuqara wal masakin. Kalau mereka mampu, kecuali tak mampu. Jelas ya? Ayo. Dengan saat menjalankan puasa Ramadan kan salah satunya ada hari Islam. Ketika orang dari balik sampai usia 30 Islam, maka syariat Islam. Setelah usia 31 dia murtad. Setelah menginjak usia 40 tahun dia masuk Islam lagi. Berarti selama 10 tahun itu kan bukan orang Muslim. Iya. Kenapa harus apa? Kenapa puasanya? Harus kodok. Gini nih. Kenapa beda antara kafirin asli sama murtadin? Kafirin asliun itu dia yang dari lahir. Dari lahir sampai dia terus 50 tahun, 40 tahun masuk Islam. Targiban. Karena dari awalnya itu dia nggak ada didikan agama Islam. Bisa jadi dia di lingkungan orang-orang yang bukan muslim. Bisa jadi karena keturunannya muslim. Maka targib dalam Islamnya apa? Yang kayak begini masih dalam kategori udur. Sehingga di mana dia masuk dalam Islam nggak ada kodo bagi dirinya, nggak ada fidyah, nggak ada sama sekali. Targiban di Islam. Alasannya begitu. Beda dengan murtad. Kalau murtad, emang orang tuanya itu udah muslim. Kemudian dia lahir sebagai muslim, disekolahkan di madrasah, di SMP-nya pun sanawiyah, bahkan di aliyah SMA-nya, bahkan dia pernah mungkin mondok. Ada apa yang pernah mondok kayak begitu juga? Dimondokin, tapi karena salah pergaulan, goyang imannya. Beda sama yang kafirin asli. Kayak kita saja yang dari awal muslim, biasa-biasa saja. Tapi karena goyah imannya tersebut, ada tahkim khusus dari Allah. Bagi dia yang asalnya nggak percaya, asalnya percaya menjadi nggak percaya, lalu percaya lagi. Ada konsekuensi khusus dia. Itu murtadin namanya. Maka dia yang asalnya iman, akhirnya keluar dalam iman, 10 tahun, masuk lagi dalam iman, maka dia wajib mengkodo yang dia tinggalkan selama murtad. Awalnya kan muslim dia.
10, 15 muslim, 20 muslim, sholat. Puasa Ramadan, puasa. Datang 30 muslim, datang 35 muslim, sholat biasa, Ramadan biasa, bahkan berhaji segala. Giliran 36, tergoda dia oleh perempuan. Akhirnya, seperti sahabat Nabi, ada yang begitu. Namanya Abdah bin Abdurrahman, tergoda oleh wanita Persia. Sedangkan wanita Persia itu kan jangkis, matanya biru, rambutnya keriting, seksi. Pokoknya jangkis lah, jangkung tipis, keriting, abis najis lah Pak. Nah itu kalau perang Persia begitu, hebatnya orang Persia, maka lawanin Persia luar biasa, paling susah dalam Islam. Di depannya bentengnya wanita-wanita seksi, ada tergiur. Nah ada orang kayak begitu, Ustadz, ya Allah anak saya, cuman ya ini dia perempuan, yang sayangnya perempuan, bukan hanya sayang perempuan atau laki-laki, sama aja intinya. Dia di pondok lama Ustadz, terus datang saya bawa ke Jakarta, setelah datang ke Jakarta, dia jatuh cinta dengan yang bukan agama. Terus bagaimana? Ya dia akhirnya keluar. Awalnya sih bahasanya si suaminya ini memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama Islam ternyata itu hanya sekedar kedok doang. Akhirnya dia keluar lagi dalam agama Islam, termasuk anaknya pun, istrinya dia itu, anaknya si bapak ini keluar dalam Islam. Akhirnya yang tadinya muslim ya keluar. Tak lama pisah mereka, 5 tahun kemudian masuk lagi dalam Islam. Gimana? Kodok. Puasanya kodok, sholatnya pun kodok selama 5 tahun tersebut. Itu bedanya antara murtadin sama kafirin asliyin. Mau kafirin asliyin harubiyin atau mau kafirin aslin dimiyin. Bahasa kita kafir itu ada dimi, ada harubi. Kalau murtad ya semuanya sama. Setiap dia masuk dalam Islam, wajib dia mengkodok seluruhnya. Ada lagi? Ayo. Jika sedang berpuasa, apalagi puasanya kan wajib. Nah, terus dia mual gitu. Tazkar itu batal. Tar di depan ada. Saya bahas aja. Terus? Ada orang mual. Laki-laki tapi bukan mual hamil, Pak. Masa laki-laki hamil. Mual dia misalnya naik mobil, biasa mobil losbak, mobil bak. Ini naik mobilnya mobil Innova misalnya. Nggak tahan dia, kelayangan. Akhirnya mual dia. Aduh, mana lagi puasa lagi. Ketika dia mual, dihiruplah Preskar. Tergantung nanti cara menghirupnya. Intinya Preskar itu begini, atau Pix ya. La yadurru usulur rih bisyammi. La yadurru, orang apa-apa tidak masalah. Usulur rih, nyampainya angin, bisyammi dengan dicium. Minal pammi wa kada minal pammi. Syam dicium lewat mulut, fam lewat hidung, fam dicium lewat mulut. Seperti apa? Karoihatil buhur, seperti mencium buhur, atau mencium piks di kita, atau mencium kayu putih. Cuman cara menciumnya harus benar. Untung kebetulan saya bawa. Tapi ini bukan iklan, awas. Bukan. Kalau menciumnya begini boleh, gini aja. Ini udah kerasa, ini segernya ini. Gini caranya. Tapi kalau menciumnya sampai dimasukin, apalagi segini sampai sisa segini, Pak. La ilaha illallah. Batal. Kenapa batal? Ini hidung nanti di depan punya saluran tembus sampai perut. Hidung itu salurannya tembus sampai perut. Apapun manpad maftuh namanya. Ada lubang yang lubang itu nyambung sampai perut, batal. Maka kalau lagi puasa nggak boleh ngupil. Ngupilnya hanya segini aja. Kalau ngupil sampai nempel dengan khoisyum, dengan tulangnya, batal kalau kita ingat lagi puasa. Kok bisa batal sih Ustadz? Karena itu hidung lubangnya sampai perut, mulut sampai perut. Sehingga kalau hanya sekedar angin yang punya rasa walaupun sampai tenggorokan, dihirup aja.
Nah, ini nggak membatalkan puasa, asal cara menghirupnya jangan dimasukin. Kayak pakai headset hati-hati. Pakai headset di depan nanti bisa membatalkan puasa. Kalau dia pakai headsetnya, yang headset itu ternyata ada jendulnya itu tuh, apa? Dimasukin. Nah, kalau headsetnya nggak ada pentulannya nggak masalah. Oh, apa yang pakai Walkman misalnya, itu nggak masalah. Pakai Walkman dengerin sholawat, cuma satu sholawatnya ke sononya, cinta satu malam, gedung tua, mawar bodas, goyang dombret. Sholawatnya awal-awal doang Pak, haram jadah doang. Nah, intinya tak masalah, asal jangan dimasukin. Kalau dimasukin itu bisa membatalkan puasa. Cukup. Ada lagi? Nah, puasa itu kata ulama ada dua makna. Ini makna puasa. Ada puasa dengan makna lugawi. Lugawi itu makna bahasa. Artinya apa? Al-imsaku anisyai. Yang namanya puasa itu nahan dari satu perkara. Asal nahan puasa. Nahan kentut, nahan pegel, nahan ngantuk. Itu semuanya puasa. Dalilnya dari mana? Firman Allah. Allah berfirman, "Inni nazartu lirrahmani shauma." Ini kisah Siti Maryam. Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, lalu dibawa datang ke kaumnya, datang dicegat oleh para rahib-rahib. Tujuannya ini Maryam wanita suci, siapa bapaknya? Itu kata Siti Maryam begini, ini sesungguhnya saya nadartu, saya bernadar li rohman kepada Allah sauma. Apa sauma artinya? Gak bakal ngomong, bukan puasa, gak makan gak minum, bukan. Sauma di sini tarkul kalam, aku gak bakal ngomong. Siapapun yang nanya kepadaku siapa bapaknya, aku diem, biar nanti anak ini yang jawab. Maka ketika Siti Maryam ditanya, kamu siapa ini bapaknya? Siapa suami dirimu? Siapa bapak daripada anak ini? Diam Siti Maryam. Kata Siti Maryam menunduk, tanya saja ke anak ini. Nah, atas kuasa Allah, salah satu mujizat Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara saat bayi. Jadi masih bayi juga udah bisa berbicara. Itu mujizat Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu namanya imsak anisyai. Makna dari secara lugawi tentang puasa, menahan dari satu perkara. Tapi ini makna terlalu umum, sehingga yang namanya imsak terlalu umum, sedangkan lugawi a'amu minal istilah. Yang tepat makna puasa di sini harus menurut syar'i atau menurut istilah. Apa puasa menurut istilah? Puasa menurut istilah itu imsakun makhsus min sakhsin makhsus bi waqtin makhsus bisyara'id. Menahan yang dikhususkan, orang yang melaksanakannya orang yang khusus, dan di waktu yang khusus. Nah, maka di kita ada imsak. Jam berapa imsak itu biasanya? Nah, jam 4 lebih 10, kurang lebih 10 menitan. Zaman dulu nggak ada imsak. Imsaknya itu langsung dengan adzan. Maka Bilal bin Rabah ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Abu Bakar Siddiq makan. Bilal bin Rabah azan subuh, Abu Bakar Siddiq makan. Nah sekarang nih, kalau ada azan subuh berkumandang, kita lupa belum minum obat, boleh nggak minum obat? Hah? Boleh nggak? Adzan subuh nih, Bilal bin Rabah azan, Abu Bakar Siddiq makan. Jelas? Sekarang ada di Al Imran, Bilal muazzin azan, kita lupa belum minum obat. Ya Allah, belum minum obat, minum langsung. Boleh nggak? Kenapa boleh? Boleh. Ini boleh Pak. Jangan Bu. Boleh. Jadi boleh tapi geleng-geleng, gimana Bapak ini? Alasan nggak bolehnya kenapa? Hah? Bilal bin Rabah azan,
Abu Bakar Siddiq makan. Hah? Adzan pertama. Adzan pertama itu jam 2. Ah, begini nih, ini Ustaz salah paham. Ibu bapak, kalau baru azan boleh ibu bapak ngabisin makanan di mulut. Atau lupa belum minum obat, boleh minum obat. Alasannya apa? Bilal bin Rabah azan, Abu Bakar baru makan. Nah, ini perlu digarisbawahi. Azan dulu sama ini beda. Dulu azannya itu imsak. Adzan subuh sekarang jam 4:20. Bilal bin Rabah azannya jam 4:10. Ketika azan nih jam 4:10 misalnya Ustadz Rohadi adzan jam 4:10, boleh makan nggak kita? Kenapa boleh? Karena sebenarnya belum azan. Jadi imsak dulu itu pakai azan. Di mana letak azannya? Letak subuh itu pas kalimat hayya 'alal falah atau hayya 'alal sholah. Nah di kita nggak pakai, makanya dipikir ada imsak. Ibu bapak, waktu imsak tinggal 5 menit lagi. Woi, 5 menit lagi. Padahal kalau udah ngaji fikih, yang bagus imsak selesai. Walaupun sebenarnya masih boleh ngerokok. Imsak, nah baru imsak, nggak masalah sebenarnya. Cuman jorok yang kayak begini. Khawatirnya sampai bablas nanti lupa dia. Akhirnya udah sampai Allahu Akbar. Yang ada di mana Pak? Muhibin, Al Imran belum, aman. Mentang-mentang Al Imran belum, masih aja dia. Ternyata pengurus Al Imrannya ketiduran dia. Ini yang jadi masalah. Maka belajar rapih. Rapihnya gimana? Imsak itu kalau bisa udah sikat gigi udah selesai sampai kita melaksanakan sholat tahajud, baru sampai menunggu azan isya. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat wa afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Sallallahu Allahumma shalli wa sallim bil walidin wal akhirin. Wa tabaraka wa ta'ala sadatina Rasulillah ya ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunniyan wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.